Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, seperti biasa, setelah seminggu setelah video unboxing dan first impression, hari ini gue akan mengupdate review helm ini ya, si RSV FFS 21. Jadi road review gitu, setelah pemakaian 1 minggu, kan baru lebih berasa gitu ya setelah dipakai seminggu. Oke, tapi sebelum gue mulai videonya, gue disclaimer dulu. Disclaimer pertama, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Lalu disclaimer tambahan lagi, di video review gue ini, gue tidak bisa pukul rata ke semua helm ini. Tapi video review gue itu ditujukan untuk helm yang gue punya dan gue pakai gitu ya. Karena bisa aja hal-hal yang terjadi di helm gua tidak terjadi di helm kalian gitu. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe, bisa kali di subscribe dulu. Langsung aja, setelah pemakaian kurang lebih seminggu ini, kesimpulannya, langsung kesimpulan aja nih. Intinya, helm ini sebenarnya helm yang enak banget gitu. Helm yang punya potensi jadi helm yang bagus banget gitu ya, untuk harganya juga gitu, dari segi harganya gitu ya. Jadi dengan harga 890.000 kalau gue nggak salah, kalau gue nggak lupa, jadi masih di bawah 1 juta. Helm ini kalau dipakai tuh sebenarnya nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja gitu. Cobaan seperti yang di video gue yang sebelumnya gitu, yang di unboxing dan first impression ya, memang helm ini punya masalah di lebih kayak ke quality control gitu. Kayak ini nih, misalkan tutup ventilasi depan di bagian mulut yang kayak longgar, yang kayak goyang-goyang gitu, jadi nggak keras gitu ya. Nih bisa naik turun tuh, goyang-goyang. Lalu bagian ventilasi atas juga yang kurang bagus ya, masih ada gapnya di sisi samping-samping sini nih, jadi nggak nutup secara rapat gitu. Lalu ventilasi bagian atas juga yang sama nih, yang handle itu tuh kayak goyang-goyang juga. Ya kalau dipakai sih nggak terlalu berasa, bukan nggak terlalu berasa ya, bahkan nggak berasa gitu. Cuman kalau dipegang aja gitu, dipegang tuh lebih berasa. Dan juga gue menemukan setelah 1 mingguan ini gitu ya, gue juga menemukan beberapa agak kekurangan gitu. Jadi memang dari lebih ke build quality-nya aja sih. Jadi karet-karet yang ada di kayak di visor ini gitu ya, karet-karet yang ada di tepian gitu, itu tuh ada beberapa nggak rata gitu. Jadi kayak kurang rapi. Nanti gue taruh fotonya, kalian bisa lihat. Karetnya rada miring-miring gitu, melenyot ya, tapi nggak banyak juga. Tapi itu kalau dipakai ya itu sih nggak berasa dan nggak kelihatan juga. Tapi dari segi pemakaian, helm ini gue tidak merasakan ada masalah gitu. Walaupun helm ini seperti yang gue bilang, ini adalah ukuran L paling kecil dibandingkan dengan yang harganya mirip-mirip gitu ya, kayak NHK Mark I atau kayak T-Striker. Ini yang paling ngepres di kepala gue. Gue akan banyak bandingin sama NHK Mark I dan kayak T-Striker ya, karena ya mereka bermain di market yang sama gitu, modelnya mirip-mirip, lalu harganya juga mirip-mirip. Yang menurutku jadi kekurangan dari FFS 21 dibandingkan dua yang lainnya itu adalah dari segi ventilasi. Helm ini nggak gitu adem, apalagi kalau dibandingin sama kayak T-Striker. NHK Mark I kita bisa bilang nggak gitu adem ya, yang depannya bagus. Kalau NHK Mark I ya, di bagian mulut, di bagian chin itu bagus, tapi bagian atas karena ventilasi cuma satu di tengah doang ya, jadi kurang berasa gitu ya ademnya. Helm ini punya titik-titik ventilasi untuk intake, untuk masuknya angin, itu mirip-mirip kayak T-Striker. Tapi kayak T-Striker jauh lebih adem daripada helm ini. Jadi yang gue rasakan adalah ventilasi di bagian sini, di bagian jidat depan ini, itu nggak gitu berasa. Kecepatan sampai 60 aja tuh nggak gitu berasa ada angin masuk gitu. Kecuali kalau kalian pakai agak ngebut gitu ya, di atas 80 gitu. Ini gue kebetulan lagi naik Triumph juga. Dari kemarin gue juga lagi ngetes helm ini, juga keseringan pakai Triumph. Baru berasa, dan itu pun berasanya nggak gitu banyak. Ya itu yang gue bilang, mungkin karena bagian lubang di IPS foam di bagian jidat ini, itu lubangnya rada jelek gitu ya.
Gue sempat baca di salah satu komen di Instagramnya RSV atau di YouTube ya, gue rada lupa. Tapi video orang gitu ya, postingan orang lah, bukan punya gue. Jadi ada yang bilang bisa diakalin dengan cara di lubangnya tuh digedein sendiri gitu. Tapi menurut gue itu sama aja kayak jawaban gue yang komen di video gue soal visor yang keras, itu bisa diakalin. Ya menurut gue dengan harga 890.000 di dua kompetitornya NHK Mark I dan KT Striker, lo beli dan itu udah ready to wear gitu ya. Lo beli dan bisa langsung dipakai tanpa harus ngakalin dulu. Dan menurut gue itu bukan sebuah cara bisnis yang baik kalau customer udah beli tapi harus diakalin dulu supaya berfungsi dengan baik dan bagus gitu. Harusnya ya kita sebagai customer beli ya harusnya udah oke gitu ya. Jadi balik lagi ke ventilasi itu, ini kurang berasa ya, kecuali lo di kecepatan tinggi. Bagian atas juga nggak spesial sama sekali. Gue juga tidak merasakan ada angin yang masuk gitu ya. Kayak bukan nggak merasakan angin yang masuk, maksudnya nggak adem gitu. Angin sih ada masuk, cuman ya kalau dibandingin sama kompetitornya ya kurang banget gitu. Termasuk yang di bagian mulut ini, di bagian belakangnya, di dalamnya gitu ya, di belakang batok ini nih, bagian dalam sini, itu tuh dia kayak ada penutupnya lagi, terus bolong-bolong kecil-kecil gitu. Mungkin itu yang menyebabkan angin yang masuk dari depan sini itu tuh jadi malah kurang berasa gitu, karena jadi kayak ketahan gitu ya. Dan itu kecil. Kalau kalian NHK Mark I atau KYT Striker, itu kan dari depan bolong dan di dalamnya juga langsung bolong aja gitu, sesuai lubang yang di luar gitu ya. Itu sih kekurangan yang menurut gua dari helm ini yang paling berasa banget, karena gue pakai ini pagi, siang, sore gitu ya, terutama siang-siang. Kalau Bali lagi panas-panas ya, walaupun beberapa hari ini hujan gitu ya, tapi kalau lagi kejebak panas banget gitu, keringetan banget coy pakai helm ini. Dan pengap, karena ya itu ventilasinya kurang berasa gitu ya, jadi kayak pengap banget di dalam helm ini. Kalau menurut gua kekurangannya sih itu aja, karena dari segi airflow, bunyi di dalam helm gitu ya, ini lumayan senyap dibandingkan NHK Mark I dan KT Striker. Nggak ada bunyi bergemuruh gitu ya. Kalau NHK Mark I dan KT Striker kan bunyinya bergemuruh gitu, berantakan angin di dalam helm. Kalau yang ini tuh rapi. Gue tidak mendengar mau kecepatan menengah ataupun kecepatan tinggi. Gue pernah bawa helm ini di kecepatan sekitar di atas 120, 130, 130 lagi naik Triumph nih. Itu tuh angin yang masuk ke dalam tuh nggak bergemuruh, nggak berantakan. Jadi di dalam helm itu suaranya lebih teratur lah gitu. Nah, yang rada beda sama dua kompetitornya ya. Kalau tadi gue bilang kan NHK Mark I dan KT Striker itu angin itu bergemuruh di kecepatan menengah sampai kecepatan tinggi gitu ya. Jadi rada berisik. Nah di helm ini bunyinya tuh lebih kayak berdengung, kayak lo dengerin suara pesawat. Kalau gue bilang kayak lo duduk di dalam pesawat, suaranya tuh ngung gitu, ngung. Jadi nggak bergemuruh, nggak berantakan, lalu juga nggak ada tuh bunyi-bunyian bersiul kayak T Striker. Suaranya lebih ke arah suara berdengung yang ya bener kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih kayak suara naik pesawat gitu. Jadi dari segi senyapnya di dalam helm, gue lebih suka helm ini gitu dibandingkan dua kompetitor yang lain itu. Lalu pemakai kacamata juga menurut gue enak, walaupun ini rada ngepres gitu ya, tapi gue tidak menemukan masalah saat gue pakai kacamata di helm ini. Dipakai cukup lama, bolak-balik ke cafe dengan jarak kurang lebih 50 km bolak-balik ya. Nah menurut gue yang jadi kelebihan helm ini, yang gue notice banget adalah visornya. Sudut pandang maksudnya ya, bukan dari kualitas visor ya, tapi sudut pandang dari segi visor ini. Jadi bagian atas ini dia tuh pendek. Kalau kayak T Striker kan gue bilang itu rada dalam gitu ya di kepala gue. Nah ini tuh dia rada ceper, tapi nggak berasa kayak longgar. Ini beda sama kayak NJS ZX-1R Bushido. Dia rada pendek tapi kayak nggak ngikat di kepala. Kalau ini dia rada pendek, rada ceper, tapi dia ngikat di kepala gue nggak merasa kayak helm ini mau copot gitu, karena ini pendek. Jadi visor ya dari sudut pandang vertikal ya, atas bawah itu luas banget men. Lo pakai nunduk gini aja gue masih bisa lihat ke depan tuh dengan sempurna gitu. Jadi luas banget atas bawahnya. Kiri kanannya sih menurut gue standar seperti KT Striker ataupun NHK Mark I gitu ya. Tapi atas bawahnya menurut gue ini yang paling luas. Kelebihan lainnya adalah helm ini kan
kecil ya, karena di bagian depan aja, di bagian mulut ya. Kalau gue rada monyong dikit gitu ya, bibir gue tuh udah kena bagian depan helm. Jadi mungkin ini sebuah kelebihan buat kalian yang terutama ya, pecinta helm-helm yang batoknya kecil gitu. Sisanya gue tidak menemukan masalah yang aneh-aneh di helm ini, ataupun sebuah kelebihan yang kayak wah ini enak banget nih, wah ini gokil banget nih. Enggak. Sisanya standar helm under 1 juta pada umumnya dengan full face gitu ya, helm-helm full face. Tapi yang gue notice yaitu yang kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Aduh, macet lagi, gerah dari helm. Ya menurut gue RSV mungkin kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik, apalagi terutama build quality-nya gitu, quality control-nya lah gitu, agak diperbaiki. Karena kalau ada yang bilang di gua enggak, di itu ya gua nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau punya kalian baik-baik aja ya alhamdulillah ya, bagus gitu. Tapi ya ini yang punya gua itu yang terjadi. Jadi mungkin quality controlnya aja lebih dibagusin lagi gitu dari RSV. Karena jujur menurut gue helm ini punya potensial yang sangat bagus sekali gitu ya. Kalau gue pribadi sendiri, dari 3 helm yang gue punya, gue lebih pilih yang mana gitu dari antara NHK Mark I dan KYT Striker atau FFS 21 ini. Gue pribadi, gue mungkin akan tetap pilih NHK Mark I gitu, karena helmnya ringan, lebih enteng daripada helm ini. Lalu pakai kacamatanya juga nyaman, karena gue pengguna kacamata gitu ya, lebih nyaman aja di kepala gue. Di helm ini bagus, lebih kedap, airflow lebih bagus, cuman rada terlalu ngepres di kepala gue. Jadi mungkin kalau dipakai agak lama kayak agak kurang nyaman gitu. Tapi itu cuman opini pribadi gue aja. Oke lah, gue rasa segini aja video gue hari ini, biar nggak kepanjangan videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen. Yang belum subscribe, boleh lah di subscribe. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, atau video helm ini unboxing dan first impressionnya, kalian bisa tonton di sini atau di sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Helm apa lagi yang mau gue review ya, mungkin kalau kalian punya rekomendasi, kalian bisa tulis aja di komen. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye bye.